Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita berjumpa di dalam renungan di akhir minggu ini 28 Agustus 2021. Firman Tuhan menyapa kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 9. Beginilah sabda Tuhan. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Lagu gereja bertema memohonkan belas kasihan kepada Tuhan dikenal dengan istilah Kyrie eleison yang berarti Tuhan kasihanilah. Lagu ini biasanya dinyanyikan saat umat memohon belas kasihan Tuhan di dalam tata ibadah pengampunan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penulis kitab Mazmur pasal 6 ini pun dengan memohon belas kasihan Tuhan. Alasannya karena ia merana, lemah, dia tidak kuat, dia rentan, dia menghadapi pergumulan. Pemazmur mengakui kelemahan dan kerentanan dirinya di dalam menghadapi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya. Itulah sebabnya ia mengeluh, ia menangis sepanjang malam. Yang menarik dari kitab ini adalah bahwa di dalam situasi yang demikian, di dalam situasi yang bergumul, pemazmur pertama-tama tidak merancang strategi A, strategi B, strategi C untuk menyelesaikan persoalan kehidupannya. Dia tidak merancang pemikiran-pemikiran dan tidak mengandalkan pemikirannya, kekuatannya untuk menjadi solusi di dalam menyelesaikan pergumulannya. Hal yang dia lakukan pertama-tama adalah melibatkan Tuhan di dalam situasi dan melibatkan Tuhan di dalam situasi perkara kehidupannya sehingga ia melihat dan mengaku bahwa Tuhanlah satu-satunya solusi di dalam kehidupannya. Saudara-saudari, ia membawa persoalannya kepada Allah. Walaupun Allah bisa saja menghukum dirinya karena arah murka terhadap kehidupannya. Tetapi dia melihat bahwa Allah adalah pribadi yang nyata. Allah bukan berada hanya di awang-awang saja. Tetapi Allah justru nyata mengendalikan kehidupannya. Allah adalah the one who will heal our disease. Dialah solusi satu-satunya di dalam persoalan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang kita sakit hati, kadang kita kecewa, penolakan hal-hal yang negatif lainnya sering sekali kita hadapi di dalam aspek kehidupan kita. Tanpa terkecuali, sering sekali keadaan seperti itu membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan. Mungkin di dalam persoalan kehidupan kita, kita lupa akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita lebih sering mengendalikan segala kehidupan kita, persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri daripada kekuatan Allah. Terkadang kita marah, bahkan kita mengatakan dan mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Diingatkan Bapak Ibu, jika kita berpikir, merenung kembali akan perjalanan kehidupan kita, kita patut bersyukur dan mensyukuri setiap kehidupan kita meskipun kita harus melewati persoalan dan tantangan kehidupan. Terlebih Bapak Ibu di dalam masa pandemik ini, mungkin masa pandemik ini membuat kita takut. Mungkin masa pandemi COVID-19 ini membuat kita lupa kehadiran Tuhan. Tetapi di sini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Tuhan tidak pernah tutup telinga. Tuhan telah mendengarkan permohonan kita. Tuhan menerima doa-doa kita. Dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3 dan 6.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang mengenal baik hikmat dan berkat Tuhan adalah orang-orang yang sangat dekat dan mengenal Tuhan itu sendiri. Cara kerja Tuhan yang ajaib berbeda dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita pikirkan. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu, janji Tuhan itu ada dan nyata. Tidak pernah terlambat dan salah sasaran. Jika kita ingin menunggu, tunggulah dengan terus berharap, berdoa, dan lebih dekat, lebih mengenal pribadi Tuhan yang baik dan menenangkan setiap pergumulan kehidupanmu. Sebab Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Ia juga menegur di dalam setiap kesalahan yang terjadi. Dan Dia juga mencintai umatnya tanpa batas, seperti keajaibannya yang tidak pernah berakhir bagi setiap orang-orang percaya. Apapun pergumulanmu yang engkau lewati dalam 1 minggu ini, katakanlah, Tuhan kasihanilah, Tuhan telah mendengar tangisanku, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap persoalan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam menjalani akhir minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.